Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan dan kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Kenapa sih ini penting saya bahas? Karena semua orang bisa menghasilkan uang, tapi sedikit orang yang mampu mengelola keuangan dengan benar dan baik. Untuk itu, perkenalkan nama saya Evania Herasti Aurelia dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis, NIM 452201204. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu subpokok bahasan. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis bisnis. Yang ketiga, framework analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis industri. Yang kelima, jenis-jenis analisis. Yang keenam, jenis-jenis analisis rasio. Dan yang ketujuh, contoh perhitungan analisis rasio. Adapun pengertian analisis laporan keuangan menurut Mayer yaitu analisis mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau laporan posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Adapun menurut Munawir yaitu analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan, yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Yang keempat, mengetahui langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja manajemen. Yang keenam, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu analisis bisnis. Adapun pengertian analisis bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun komponen analisis bisnis, jenis analisis bisnis, dan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, kekuatan dalam organisasi, proyek atau konsep. Yang kedua, opportunity, peluang yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk berkembang di masa depan. Yang ketiga, weak, kelemahan yang terdapat pada sebuah organisasi, proyek atau konsep. Yang keempat, threat, tantangan atau ancaman yang berasal dari luar organisasi. Selanjutnya yaitu framework analisis laporan keuangan. Framework atau kerangka analisis laporan keuangan adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses di mana analisis menilai laporan keuangan, informasi tambahan, dan sumber informasi lainnya. Pada dasarnya, kerangka analisis laporan keuangan membantu analisis untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi yang terinformasi seperti apakah yang akan berinvestasi di perusahaan atau tidak. Selanjutnya yaitu Financial Statement Analysis Framework terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu State the Objective and Context, yaitu menentukan pertanyaan atas analisis yang akan dijawab, menentukan bentuk informasi apa saja yang dibutuhkan, menentukan sumber dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis. Yang kedua, Gather Data. Data dapat berasal dari laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan. Analisis juga dapat bertanya kepada manajemen, suppliers, dan pelanggan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu proses the data. Membuat beberapa penyesuaian terhadap laporan keuangan yang diperlukan, menghitung rasio-rasio keuangan, dan tampilkan data dalam bentuk grafik dan perbandingan neraca. Yang keempat yaitu Analysis and interpret the data. Gunakan data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan analisis. Yang kelima, report the conclusion or recommendations.
Siapkan laporan hasil analisis dengan memperhatikan standar dan aturan yang berkaitan. Yang keenam yaitu update the analysis. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan data terkini, kemudian mengubah kesimpulan dan rekomendasi jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu definisi analisis industri. Definisi analisis industri adalah evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Adapun jenis-jenis analisis industri, yang pertama yaitu model kekuatan kompetitif. Ada 5 kekuatan Porter. Yang pertama yaitu intensitas saingan industri, ancaman pendatang potensial, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, ancaman produk pengganti. Yang kedua yaitu analisis SWOT. Yang ketiga, analisis Pestel terdiri dari 6 faktor lingkungan. Faktor lingkungan makro yaitu politik ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Adapun keuntungan dan kekurangan analisis industri yaitu keuntungan membantu menyentuh peluang yang belum diketahui, fokusnya adalah untuk menunjukkan peluang dan ancaman. Kekurangannya yaitu antara lain kesalahpahaman terhadap statistik dan data yang dapat membuat keputusan yang salah. Analisis industri adalah pendekatan sepihak dan tidak menjamin kesuksesan. Adapun metode analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode analisis horizontal, yang kedua metode analisis vertikal, yang ketiga metode common size, yang keempat metode DuPont, yang kelima metode analisis rasio. Adapun jenis-jenis rasio yaitu yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio, yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio, yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio, yang keempat, rasio portabilitas dan rentabilitas atau portability ratio, yang kelima, rasio investasi atau instrument ratio. Adapun rumus rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio, rumusnya aktiva per utang lancar. Yang kedua, cash ratio, rumusnya kas ditambah efek per utang lancar. Yang ketiga, quick ratio atau assistance ratio, rumusnya kas ditambah efek ditambah piutang per utang lancar. Yang ketiga, working capital to total asset ratio, rumusnya aktiva lancar dikurang utang lancar per total aktiva. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama total debt to equity ratio, rumus total utang per modal sendiri. Yang kedua total debt to total capital assets, rumusnya total utang per total aktiva. Yang ketiga long term debt to equity ratio, rumus utang jangka panjang per modal sendiri. Yang ketiga rasio aktivitas. Adapun yaitu total asset turnover, rumus penjualan neto per total aktiva. Rumus kedua receivable turnover, rumusnya penjualan kredit per piutang rata-rata. Yang keempat, rasio portabilitas atau gross profit margin, rumusnya penjualan neto per dikurang HPP per penjualan neto. Yang kedua, operating ratio, rumusnya HPP ditambah biaya administrasi atau penjualan atau umum per penjualan neto. Oke, hari ini kita sudah belajar 7 hal tentang laporan keuangan. Yang pertama tadi yaitu analisis laporan keuangan, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga framework analisis laporan keuangan, yang keempat analisis industri, dan yang kelima jenis analisis, yang keenam jenis analisis rasio, dan yang terakhir yaitu perhitungan analisis rasio. Quotes berkata, yang kita ketahui itu tidak penting, tapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itu yang paling penting. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempraktekkan karena sayang sekali kita sudah mempelajarinya dan kita tidak mempraktekkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.